Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa billah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ibu Arifah Isnawati selaku Kepala Sekolah SDN Rawasari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Rawasari. Marilah yang pertama kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat mengikuti kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut dari kegiatan PKK PCOK oleh Bapak Hafid dengan keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin. Di sini saya Pak Yuromawati selaku pembawa acara ingin membacakan urutan acara yang akan berjalan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Sri Lisa Putri SPDSD, yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah, yang keempat penyampaian RTL, yang kelima lain-lain 6 doa yang akan dibawakan oleh Ibu Namisah SPDI, kemudian yang terakhir adalah penutup. Mungkin waktu karena sudah menginjak siang, maka dari itu saya di sini tidak ingin memperlambat acara yang akan disampaikan oleh Bapak Hafid. Marilah kita buka acara pada kegiatan pagi ini dengan bacaan Ridhoillahi wa syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga dengan bacaan doa tadi dapat memperlancar acara pagi hari ini. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Sri Lisa Putri SPD yang waktu dan tempat kami persilakan. Untuk ini dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya.
kepada Dewan Guru SD Rawasari beserta staf yang kami hormati, wabil khusus kepada Bapak Guru Olahraga, Bapak Ahli Guru yang saya hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan pagi ini kita semuanya masih bisa menjalankan beberapa kegiatan, yaitu terutama pada pagi ini adalah mengikuti diseminasi rencana tidak lanjut berbasis yang dilaksanakan oleh Bapak Ibunya. Semoga dalam pelaksanaan ini nanti semuanya adalah dalam lingkungannya dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tidak ada kendala apapun. Tentu marilah kita syukuri ya Allahina alhamdulillah. Selawat serta salam marilah kita tujukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ridho kita supaya pertama kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu dapat syafaat, dapat kemudahan baik di dunia apalagi kepada Bapak Ibu SD Negeri Rawasari yang saya hormati. Sebelumnya kami yang dituakan mohon maaf apabila nanti dalam menyampaikan diseminasi rencana tidak lanjut berbasis proyek yang akan dilaksanakan oleh Bapak Habib ini banyak kekurangan dan memanfaatkan kami. Mengapa Bapak Habib mengadakan modifikasi permainan kasti di era game online ini? Yang pertama adalah kita melihat latar belakang. Latar belakang Pak Habib mengadakan ini adalah pertama adalah segi dari prasarana tempat halaman kita yang memadai. Kalau tidak salah Pak Habib ukurannya adalah 60x70. Tidak semua sekolah SD itu memiliki halaman yang seluas itu. Bukan itu saja, kita juga memiliki gedung serbaguna yang ukurannya juga memadai. Dan apabila anak itu nanti besar juga ada sebelah kita ada halaman, ada lapangan yaitu di desa Rawasari. Jadi ini sangat mendukung sekali. Selain itu bukan hanya tempat saja, yaitu sarananya, prasarana kemudian alatnya adalah yang begitu apa ya, memadai dan sangat praktis. Hanya alatnya adalah berupa bed dan bola saja. Selain itu ada tidak dari anak-anaknya, itu sepertinya dia mempunyai kemampuan yang luar biasa. Dan yang terutama adalah penunjang gurunya yang sudah profesional juga didukung oleh beberapa guru kelasnya juga staf yang lain. Seandainya kita ikut mendukung dan membantu juga memadai. Itulah latar belakangnya. Terus mengapa Pak Habib mengadakan modifikasi dalam permainan kasti di era game online ini? Yang pertama adalah jelas untuk melestarikan budaya olahraga, terutama dalam permainan olahraga. Yang selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan berkolaborasi, terutama adalah dalam bidang sosial anak-anak. Dilihat anak-anak ini adalah sosial adalah sangat menunjang dan dilihat adalah sudah berhubungan menjadi antara teman dan antara nilai gurunya. Yang selanjutnya adalah bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi anak-anak. Jadi mendatangkan adalah kegiatan yang baru yang menyenangkan. Dan juga adalah bisa mengoptimalkan kesehatan fisik anak, bukan fisik saja, karena di sini adalah menggunakan beberapa trik pertama adalah dalam cara menangkapnya ini adalah kira-kira berada di mana. Ini seandainya mudah dilempar
adalah yang menyenangkan ini, karena pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar adalah kita cari pembelajaran yang menyenangkan dan disesuaikan kepada minat anak. Nah, ini Pak Afid sudah mengarah pembelajaran yang sangat tepat sekali kalau kita diarahkan kepada kurikulum Merdeka Belajar. Dan bagaimana supaya permainan ini tertantang? Mungkin Pak Afid mengkolaborasikan dengan pertama adalah segi pemainnya. Pas kita memperingati Hari Guru sebentar lagi, boleh Pak Afid mungkin dicamurkan pemainnya 12 Pak Afid ya. Mungkin bisa 3 lainnya ada anak-anak. Ini akan anak-anak lebih tertantang dan akan lebih tertarik dan anak akan menyenangkan. Jadi tidak menonton kalau kelas besar bisa kadang-kadang mungkin dengan anak yang kecil kelas 1 seperti putranya Bu Yuli, putranya Bu Desti, kita semua kira-kira kita cari anak yang bisa agak mengimbangi anak yang besar. Ini anak-anak akan tertarik. Kolaborasi yang lainnya bisa dimodifikasikan karena ini tadi ada tujuannya modifikasi pemain asing. Alatnya ini dibuat seandainya kita dicat berwarna-warni. Jadi saya dapat mengumpul, ini akan kelihatan lebih indah. Ini anak akan lebih tertarik. Atau mungkin Pak Afid akan menambah bolanya itu pasang di tengahnya begitu intinya. Jadi pas kita klinik, anak akan lebih tertarik. Pak Afid sekarang kreativitas sekarang pun mengakibatkan seandainya anak-anak seperti itu. Nah, ini adalah kemungkinan Pak Afid mengadakan program ini. Semoga saja permainan utama adalah permainan kasih ini akan disenangi oleh anak-anak, terutama anak yang dewasa dan tidak bisa mengalahkan, yaitu dengan permainan, yaitu permainan game online atau permainan digital lainnya. Mengapa Pak Afid mengadakan ini? Supaya tidak tergeser oleh permainan era game online. Karena anak-anak banyak sekali. Sekarang anak-anak ini adalah sangat berbahaya memainkan HP, kadang-kadang permainan olahraga kalah dengan permainan HP. Untuk itu kita sebagai tenaga pendidik, mari kita membuat permainan atau pembelajaran yang berkolaborasi yang anak lebih tenang. Dan harapan kami yang terakhir Pak Afid, dengan harapan setelah adanya Pak Afid mengadakan ini, anak-anak dalam pembelajaran terutama adalah pembelajaran olahraga kasih, anak ini akan lebih tertarik, akan lebih tertantang dan akan ketagihan untuk mengadakan olahraga kasih, baik nanti di sekolah ataupun diterapkan di rumah seandainya pas istirahat, pas libur. Pas libur ini sebentar lagi akan libur sebentar saja. Itu kemungkinan dari kami, tentu banyak kekurangan, terutama kami dalam memaparkan karena ibadah teknis kami, Pak Afid minta maaf dan semua dengan guru kami suka sekian, dia hidayah, berdoa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya yang luar biasa sekali. Acara selanjutnya yaitu yang kita tunggu-tunggu, yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Afid, yaitu penyampaian RTL mengenai modifikasi permainan kasti di era game online. Nah, untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Afid supaya kami juga bisa memahami dengan baik sehingga mungkin bisa meniru pelajaran-pelajaran atau hal apa yang bisa kita mainkan, kita modifikasi atau kolaborasi dengan mata pelajaran yang lain supaya bisa lebih menarik lagi. Monggo kami persilahkan. Terima kasih kepada Bu Wahyu dan yang saya hormati Ibu Karisawati sebagai kepala sekolah serta dewan guru yang
cintai. Saya akan memaparkan berjudul diseminasi rencana tidak lanjut berbasis proyek kegiatan PAD PJOK 2024, yaitu modifikasi permainan kasti di era game online. JJ Rawasari memiliki beberapa fasilitas yang cukup memadai, salah satunya ada elemen cukup luas, kelas yang nyaman, peralatan olahraga dan peralatan multimedia, serta guru-guru yang berkompeten dan adanya dukungan orang tua yang kuat. Permainan kasti mengajarkan berbagai aspek positif seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta dapat memperkuat interaksi sosial dan kebersamaan antar peserta didik. Namun di era modern ini, permainan kasti semakin jarang dimainkan, bahkan ada juga beberapa anak yang belum mengetahuinya. Permainan kasti tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video game ataupun permainan digital lainnya. Sekolah berperan sebagai tempat untuk mengembangkan pendidikan karakter dan melestarikan budaya bangsa melalui pengenalan permainan tradisional. Kegiatan ini, peserta didik dalam permainan kasti aktif bermain dan belajar menghargai nilai-nilai budaya lokal, mengembangkan kemampuan sosial dan meningkatkan kesehatan fisik. Ada beberapa tujuan program yang akan dilaksanakan besok. Salah satunya yang pertama adalah melestarikan permainan kasti, mengembangkan kemampuan berkolaborasi dan bersosialisasi kepada antar peserta didik, meningkatkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan lingkungan belajar, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Peserta didik memiliki pengetahuan mendalam mengenai permainan kasti serta nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Peserta didik mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja dalam tim, dan menunjukkan keterampilan sosial yang baik. Peserta didik menunjukkan meningkatkan keterampilan motorik dan kreativitas baik dalam bermain ataupun memodifikasi permainan kasti. Peserta didik dapat mengembangkan karakter positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab. Peserta didik lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dalam permainan kasti. Terjalin hubungan yang harmonis antar peserta didik, guru, dan komunitas sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Dan yang terakhir, peserta didik lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama merupakan permainan kasti merupakan kegiatan konkret kelima. Pembelajaran gerak fase C kelas 5 dan 6. Jumlah peserta didik ada 29, dibagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri 7 sampai 8 peserta didik. Pertandingan kasti menggunakan sistem poin. Persiapan selama 1 minggu dan akan dilaksanakan selama 1 hari. Ada beberapa kapasitas yang dimiliki sekolah. Yang pertama ada aset manusia, ada aset fisik, aset finansial, aset politik, aset sosial, aset budaya, dan aset lingkungan. Rencana evaluasi ada program awal, ada di tengah program, ada di akhir program. Untuk awal program kami akan menilai pengetahuan peserta didik tentang permainan kasti
dan kesiapan fisik dari peserta didik untuk mengikuti acara tersebut. Di dalam tengah program akan mengobservasi partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam permainan kasti. Di akhir program akan melaksanakan yang namanya refleksi antar kelompok individu serta penilaian terhadap keterampilan fisik, kerjasama, dan sikap peserta didik. Di komunitas sekolah, dukungan dari guru, kelas, orang tua, dan komunitas sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program. Sumber data ada dari peserta didik. Peserta didik itu kita akan melakukan observasi dan refleksi setelah permainan kasti dilakukan. Lalu ada guru melalui pengamatan selama permainan dan adanya sesi diskusi. Ada juga dari pengambilan data, observasi langsung selama permainan, jadi nanti selama permainan akan diobservasi bagaimana peningkatan dari peserta didik. Selanjutnya ada refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Ada kemungkinan tantangan dan solusi. Yang pertama, peserta didik masih kesulitan dalam memahami aturan permainan kasti. Solusinya, kita akan menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung, sehingga peserta didik dapat melihat secara langsung bagaimana cara pelaksanaan permainan kasti. Yang kedua adalah peserta didik kurang tertarik pada permainan kasti. Solusinya, membuat inovasi permainan kasti yang lebih menarik. Dari Bu Kepala tadi sudah menyampaikan beberapa inovasi yang mungkin dapat menarik minat dari peserta didik. Yang ketiga, keterbatasan waktu persiapan. Solusinya mengalokasikan waktu yang efektif dan memberikan kesempatan peserta didik untuk berbagi pengalaman dengan peserta didik yang lain. Yang keempat, ada cuaca yang tidak menentu. Solusinya dapat dilakukan di dalam ruangan ataupun di dalam desa ruasan. Yang kelima, aspek kesehatan dan keselamatan. Solusinya fasilitas medis dan kerjasama dengan pihak terkait, khususnya di sini untuk guru yang mengampu di bidang IPS. Penutup dan rencana tidak lanjut. Untuk penutup, pembelajaran berbasis proyek menggunakan permainan kasti diharapkan dapat meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama, serta pemahaman budaya di kalangan peserta di kelas 5 dan 6. Pembelajaran yang berpusat di peserta didik ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dan mengembangkan kreativitas. Untuk rencana tidak lanjut, presentasi serta rencana kepada komunitas sekolah untuk mendapat masukan, mengimplementasikan program sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan ada dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa mendatang. Untuk catatan, tantangan ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan mendalam melalui permainan kasti, serta mengembangkan keterampilan sosial dan motorik peserta didik. Diharapkan oleh proyek ini, peserta didik dapat mengenal dan melestarikan permainan kasti sambil belajar tentang pentingnya bekerja sama dan sportivitas. Terima kasih. Tadi adalah beberapa paparan yang dapat saya sampaikan. Bila ada beberapa masukan ataupun saran di sesi berikut. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu lain-lain, mungkin bisa diisi dengan ajuan pertanyaan kepada Bapak Hafid atau ingin berkolaborasi dari masing-masing kelas, bisa disampaikan kepada Bapak Hafid. Waktu kami diserahkan. Monggo. Saya mau tanya sedikit.
sedikit untuk bagaimana pelaksanaan program rencana tindak lanjut yang berbasis proyek. Oh, tolong selanjutnya. Ya. Terus, next. Kembali. Besok itu kita akan melaksanakan permainan kasti. Permainan kasti itu akan dilaksanakan mulai hari ini, kemungkinan minggu depan, maksimal hari Sabtu akan kita lakukan. Terus dalam satu hari itu kita akan melaksanakan pertandingan kolaborasi antar kelas 5 dan 6. Nanti dibagi kelas 5 dan 6 secara adil dan berkolaborasi antar gender. Setiap kelompok terdiri dari 7 sampai 8 tadi. Jadi nanti ada yang 7 misalnya di situ ada 3, yang satu ada 8 strategi. Untuk pertandingan kita menggunakan sistem poin itu. Ada 4 tim, nanti kita pertemukan semuanya. Kalau menang kita beri poin 3, kalau kalah kita beri poin 0. Karena tidak ada seri, karena ini permainan ada yang menang dan ada yang kalah. Setelah itu kita nanti akan melihat dari keempat kelompok tadi, kita akan melihat kelompok mana yang memiliki poin lebih tinggi dari keempat. Nanti kelompok yang memiliki poin lebih tinggi adalah yang memenangkan pertandingan tersebut. Terima kasih Pak. Ada lagi menawi? Oh, J. Tadi Pak Alfred sudah memaparkan beberapa modifikasi antara permainan kasti tradisional dengan permainan kasti modern. Sebenarnya sudah jelas sekali yang dipaparkan. Saya hanya akan sedikit bertanya, apakah ada perbedaan permainan kasti yang biasa dengan permainan kasti pada program modifikasi tersebut? Perbedaan dari permainan kasti yang biasa dan permainan kasti yang saya modifikasi, yang pertama adalah jumlah pemain. Yang selanjutnya jumlah pemain yang biasanya adalah 12. Kita akan melakukan jumlah pemain 7 sampai 8. Terus untuk lebar lapangan juga berbeda, karena untuk mengefisien dan tidak membuang waktu, kita akan membuat lapangan yang lebih kecil daripada yang biasanya. Di sini ada juga beberapa perbedaan untuk permainan kasti yang biasa dan permainan modifikasi besok. Perbedaannya terletak pada sistemnya. Untuk sistemnya kita akan melakukan yang namanya itu beberapa peraturan tambahan. Nanti untuk pemukul di sini tidak boleh pemukulnya melewati garis yang telah kita tentukan, karena ada beberapa anak yang melakukan permainan kasti. Biasanya itu setelah memukul dilemparkan, itu takutnya ada sirkus yang terkena pukul tersebut. Jadi saya berinisiatif untuk membuat garis batas untuk peletakan tongkat tersebut. Di sini sebagai pelempar,
sini sebagai pemukul. Dan di sini ada penjaga bola. Penjaga bola ini bertugas ganda. Bertugas ganda yang pertama adalah menjaga bola agar tidak jauh. Setelah dilempar tidak kena tidak jauh. Yang kedua adalah untuk ini nanti ada ya mengawasi, dan ini nanti sistem poinnya itu perbedaan garis besarnya terletak di sini. Ini nanti di depan penjaga ini ada yang namanya, kita akan menggunakan alat sederhana, menggunakan pom ataupun tempat cat bekas. Ini untuk mengantisipasi agar anak terjaga keselamatannya. Untuk permainan yang biasa kasti, biasanya bolanya itu dilemparkan ke peserta didik, dan jadi ini untuk mengurangi cedera ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Saya akan memodifikasikan peraturannya sedemikian. Jadi nanti setelah dari sini peserta didik memukul ke sini dulu. Kalau di sini ada tiang 1, ada tiang 2, dan ada tiang 3. Dari sini tadi ke sini dan di sini seperti biasa. Cuma yang membedakan hanya peraturan pergantian kelompok terletak di sistemnya yang tadi, tidak dilemparkan ke tim yang sedang mencari poin, tapi dilemparkan ke temannya sini. Setelah itu bolanya dikenakan di tempat top ataupun tempat cat, seperti itu. Terus ada perbedaannya yang signifikan tadi dengan jumlah pemain. Jadi cuma di sini 1 di sini, jadi di sini ada yang menjaga tempatnya itu ada 6. Ya, di sini lapangannya dipersempit biar lebih waktunya lebih efisien, dipersempit lagi. Tidak menggunakan lebar lapangan yang semestinya. Seperti itu. Terima kasih Pak Afif. Ya, ada lagi. Kalau tidak ada, semoga dapat terlaksana dengan baik dan tanpa halangan apapun. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan dari pertanyaan-pertanyaan. Mungkin bisa saya ulangi kembali dari apa yang ditanyakan oleh Ibu Yuli dan Ibu Nafis. Mungkin yang pertama tadi dari Ibu Yuli, yaitu mengenai pembelajaran berbasis proyek itu merupakan sebuah pembelajaran yang menggunakan kegiatan sebagai media, yaitu kegiatan adalah bermain kasti kegiatannya. Jadi Pak Afif menggunakan program tersebut dalam kegiatan pembelajarannya. Kemudian dari apa yang disampaikan dipertanyakan Bu Nafis tadi, Pak Afif juga telah menyampaikan bahwa pembelajaran ini telah dimodifikasi sedemikian rupa dari pemain, kemudian peraturan-peraturan yang dibentuk atau dibuat, sehingga pembelajaran ini dapat dilaksanakan secara efisien dan sesuai dan tepat sasaran, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Afif. Kemudian acara selanjutnya yaitu adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Nafis. Waktu dan tempat kami diserahkan. Terima kasih Bu Ayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kegiatan diseminasi hari ini marilah kita mengadakan tangan seraya berdoa memohon kepada Allah agar nantinya apa yang disampaikan oleh Pak Afid tadi bisa bermanfaat untuk kita dan untuk anak didik kita. Ridhoillah wa syafaati Rasulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah di penghujung acara pada pagi hari ini, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan satu pantun. Bapak Kadir jadi petani. Cakep. Punya lahan ditanami jati. Cakep. Diseminasi berakhir di sini. Cakep. Semoga bisa memberi arti. Cakep. Kurang lebihnya dari saya dari awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.